Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Sore ini kita akan memulai ibadah keluarga di Jemaat Hosana IPTL Dili Timor Leste. Kita bersyukur kepada Tuhan meskipun situasi kondisi dunia sulit, tapi pemberitaan firman Tuhan tetap kita sampaikan, karena itu adalah panggilan kita untuk menyampaikan berita Injil kepada semua bangsa-bangsa. Sore hari ini kita akan siapkan hati kita dan pikiran kita untuk kita mau merenungkan firman Tuhan yang terambil dalam perjanjian baru, yaitu Kisah Para Rasul 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 1 sampai dengan 8. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa memohon Roh Kudus untuk memberi kekuatan dan pengertian bagi kita. Kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di surga. Sore hari yang indah ini kami datang di hadapan hadirat-Mu. Kami mengucap syukur karena Allah masih memberi kesempatan bagi kami untuk kami melakukan tugas panggilan kami untuk melayani Engkau di dalam persekutuan. Meskipun kami berjauhan dengan jemaat satu sama yang lain, tetapi firman Tuhan tetap disebarluaskan saat ini. Karena itu kami mohon Tuhan, Roh Kudus datang masuk dalam hati kami masing-masing, terutama hamba-Mu yang Kupercayakan sore hari ini Tuhan. Urapi bibir mulut hamba ini, sehingga seberapa kebenaran firman Tuhan yang telah disiapkan boleh dapat membagikan ke seluruh jemaat umat Tuhan, untuk mereka mendengar dan mereka boleh menerima itu untuk menjadi pedoman dalam kehidupan mereka yang berimankan kepada Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, berbicara bagi kami Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan suara-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 1 sampai dengan 8, demikian bunyinya. Penganiayaan terhadap jemaat di Yerusalem. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sampai memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh jahat itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita di kota itu. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita mendengar sejarah seorang yang bernama Saulus, seorang pemimpin yang sangat jahat pada waktu itu. Dia adalah seorang yang menjadi pemimpin pada waktu itu, dan dia mengadakan penganiayaan yang besar-besar
pada waktu jemaat Tuhan yang ada di Yerusalem. Pada waktu itu rasul-rasul juga dipakai Tuhan secara luar biasa. Mereka terpencar ke seluruh daerah dari Yudea sampai ke Samaria untuk memberitakan Injil kepada orang-orang waktu itu. Tetapi pembunuhan terjadi besar-besar juga di Yerusalem oleh Paulus pada waktu itu. Sampai-sampai juga orang-orang percaya pada waktu itu mereka juga ditangkap. Baik laki-laki, perempuan, mereka ditahan di penjara. Bahkan ada banyak yang mati karena ulahnya Saulus. Tetapi saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, ini adalah satu tanda bahwa Allah mengasihi orang percaya, sehingga Dia akan membuat suatu peristiwa pada waktu itu. Mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar di seluruh daerah Yudea dan sampai ke Samaria. Saudaraku yang terkasih, penganiayaan yang terbesar terjadi pada saat itu. Allah mengizinkan ini terjadi supaya nama Allah dipermuliakan. Maka walaupun dianiaya sampai dengan mati pun, maka gereja Tuhan semakin berkembang, semakin meluas. Bahkan gereja Tuhan semakin bertumbuh sampai dengan saat ini. Pada waktu itu Allah izinkan ini terjadi supaya menunjukkan bahwa Allah akan memperlihatkan meskipun ada hambatan, ada rintangan, tapi itu tidak menutupi kemungkinan untuk rasul-rasul pada waktu itu untuk memberitakan firman Tuhan. Terbukti bahwa pada waktu itu Filipus memberitakan Injil. Banyak orang bertobat, banyak orang yang terkena dengan sakit karena kuasa kegelapan, mereka disembuhkan, mereka diselamatkan oleh karena pemberitaan Injil yang disampaikan oleh rasul-rasul pada waktu itu. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita melihat di dalam ayatnya yang ke-7, sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluar roh jahat sambil berseru dengan suara keras, dan banyak juga orang lumpuh dan timpang yang disembuhkan, maka sangatlah besar sukacita di kota itu. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, meskipun terjadi situasi yang sulit pada waktu itu, karena banyak anak-anak Tuhan ditangkap, dipenjarakan, bahkan ada yang mati oleh karena pemberitaan firman Tuhan. Tapi pada waktu itu Tuhan, ada bahasa-bahasa di luar mengatakan, meskipun engkau menghambat, tapi firman Tuhan merambat sampai ke mana-mana. Terbayangkan pada waktu itu dari Yudea sampai Samaria, banyak orang percaya waktu itu. Banyak orang bersuka cita, mereka melihat tanda-tanda keajaiban yang terjadi oleh rasul pada waktu, terutama kepada Filipus. Karena itu Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, jangan khawatir ketika kita melayani Tuhan. Ada tantangan, ada kesulitan, ada masalah yang terjadi dalam hidup kita, dalam kehidupan saudara dan saya. Jangan khawatir, itu izin Tuhan untuk kita makin bertumbuh dan berbuah dalam iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Kalau tanpa ada ujian, tanpa ada tantangan rintangan, maka kita anggap biasa-biasa saja iman kita kepada Tuhan. Tapi ketika kita diperhadapkan dengan tantangan itu, dengan situasi-situasi yang sulit seperti itu, di sanalah kita melihat bahwa pertumbuhan iman kita semakin bertumbuh dan berbuah, dan banyak orang boleh percaya dan terima Tuhan Yesus oleh sebab kita bertahan di dalam ujian dan persoalan hidup yang sulit itu. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, mari firman Tuhan pada sore hari ini, meskipun Saulus ini dengan tindakan kekerasan yang demikian terjadi, tapi akhir dari ayat-ayat yang lain berbicara bahwa Saulus ditangkap oleh Tuhan, dan bukan lagi Saulus tapi menjadi Paulus, orang yang akan
mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan, memberitakan Injil Tuhan ini kepada seluruh bangsa Israel pada waktu itu. Meskipun pertama dia dipanggil oleh Tuhan untuk memberitakan Injil, banyak orang tidak percaya, banyak orang tidak terima dia karena dia seorang penjahat, seorang pembunuh. Tetapi saudaraku yang terkasih, mari kita melihat bagaimana campur tangan Allah untuk memakai Saulus yang sudah disebut dengan Paulus itu. Luar biasa, dia dapat menyelamatkan banyak orang datang kepada Tuhan. Itulah sebabnya Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, mari kita bertahan dalam iman dan percaya kepada Tuhan. Meskipun dunia ini dalam keadaan sulit saat ini, tetapi iman kita tidak sulit, percaya kita tidak sulit, karena kuasa Tuhan, mujizat Tuhan dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya tidak akan berubah, tidak akan pudar dalam kehidupan saudara dan saya, dan iman kita semakin bertumbuh dan berbuah dan memberi cermin dan cahaya bagi orang lain, sehingga orang lain boleh melihat kebesaran dan kekuasaan Tuhan dalam hidupnya. Amin. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, mari kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena pemberitaan firman-Mu sudah disampaikan. Roh Kudus akan mengertikan itu di dalam kehidupan kami yang mendengar, bahkan kami yang menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami percaya ada kuasa otoritas Allah yang sangat heran dan dahsyat itu akan memberikan pengertian bagi kami bagaimana kasih sayang Tuhan, cinta Tuhan dalam hidup kami. Meskipun ada dalam tantangan hidup ini, pergumulan hidup ini sulit, tapi Tuhan bersama dengan umat-umat-Mu, maka mereka melihat mujizat-Mu terjadi. Seperti pembacaan yang baru saja kami baca dan merenungkan bersama, kami melihat bahwa kuasa Tuhan sungguh heran dan ajaib itu boleh memakai hamba-Mu Saulus akan menjadi Paulus yang luar biasa untuk memberitakan Injil-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa buat setiap jemaat yang dapat menyaksikan, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mereka yang mengikuti ibadah pada sore hari ini, mereka yang mendengar Tuhan, tutup bungkus berkati mereka Tuhan, sehingga berikan hikmat kepada mereka. Mereka juga mengerti situasi kondisi saat ini, dan mereka tetap mau percaya pada Tuhan, beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan. Meskipun situasi kondisi ini sangat sulit, tapi bersama Tuhan ada satu kehidupan yang baru, kekuatan yang baru, sehingga kami melihat kuasa-Mu itu terjadi dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Terima kasih Tuhan, kalau kami membaca merenungkan firman Tuhan ini, pada waktu itu mereka bersuka cita Tuhan, karena kuasa Tuhan terjadi pada waktu itu di Yerusalem. Dan kuasa Tuhan juga akan terjadi di muka bumi ini. Meskipun tantangan dan kesulitan ini terjadi, meskipun suasana kesulitan ini terjadi, dan pergumulan ini, hidup ini sangat berat, tapi ketika kami bersandar dan dekat pada Tuhan, Tuhan akan berikan jalan keluar bagi kami. Berkati situasi kondisi dunia sekarang ini yang kami menghadapi pandemi COVID-19. Kami berdoa Tuhan, Engkau lewatkan ini, tapi jangan kehendak kami terjadi. Biar kuasa-Mu terjadi Tuhan, sehingga dunia boleh dipulihkan. Dunia boleh menangkan reformasi iman dengan sungguh-sungguh. Karena tantangan ini datang, ujian ini datang, pergumulan hidup datang kepada dunia ini, untuk meminta orang supaya selalu percaya dan mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami berdoa juga bagi seluruh para medis yang ada di semua negara, dan juga tingkat WHO yang mengatur semua peralatan-peralatan medis menyangkut COVID-19. Tuhan memberkati semua medis, semua para pelayan-pelayan kesehatan, dan semua alat-alat yang dipergunakan. Tuhan memberkati supaya umat Tuhan ini boleh taat kepada aturan-aturan yang ada, dan kami boleh terhindar daripada penyebaran COVID-19 di dalam hidup ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa dan permohonan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.